Berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia di Papua, termasuk Kabupaten Merauke, dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan titik fokus pembenahan saat ini diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Khusus untuk kesehatan, penanganan dan perhatian serius perlu diberikan pemerintah menyangkut kesehatan dasar masyarakat, khususnya pada periode awal pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Papua, di mana dari beberapa permasalahan mendasar yang ditemui petugas kesehatan di lapangan, salah satunya menyangkut permasalahan stunting pada anak-anak asli Papua. Adapun definisi stunting, yakni kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak, dimulai dari dalam kandungan ibu hingga 1000 hari pertama kehidupan bayi, yang berdampak buruk bagi anak, bukan hanya tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya atau kerdil, namun juga perkembangan otak yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak, rentannya sistem imun tubuh anak, dan anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit jantung, kanker, stroke, dan diabetes. Nama saya Meriel Pesan Kakai, tinggal di Jalan Jalan Ternate Gang Yusuf. Rumah ini milik kakak ipar saya, Arbi Usaman, sudah meninggal. Jadi tinggal di sini. Tanah ini milik Enam Marga. Ambil air bersihnya kadang kami tada dari air hujan, kadang juga air minumnya kami beli dari air galon. Makanannya kadang makan ikan, kadang juga makan sayur, makannya satu hari 3 kali. Mandinya air dari sumurnya di belakang sana, buang airnya di jambangnya ada di belakang sana. Kalau adik ibu orang di rumah sini ada berapa keluarga? Ada 6. Ada 6 keluarga. 6 keluarga ya. Kalau anak kecil ada 8. Jadi orang dewasa 14, anak kecil 8 ya. Iya. Kalau untuk anak-anak kecil sendiri, apakah dalam untuk makanan kesehariannya sama dengan orang besar juga kan? Mungkin ada buat mereka bubur atau seperti apa? Kalau anak kecil, kalau saya punya anak, sama dengan keseharian orang dewasa. Sekarang sudah usia berapa nih? Usia 2 tahun. 2 tahun ya. Sering-sering ini selama sampai usia 2 tahun kadang-kadang sakit atau sehat-sehat? Sakitnya cuma panas tinggi. Panas tinggi ya. Kepala sakit. Berkaitan dengan layanan puskesmas posyandu yang selama ini dilaksanakan seperti apa? Rutin hadir untuk setiap bulan. Rutin ya? Iya. Kalau untuk bidan-bidan sendiri ada kunjungan-kunjungan maupun PMT begitu, seperti itu? Kalau kunjungannya ada sering-sering. Kalau untuk PMT seperti apa? Pemberian makanan tambahan ada juga ya? Ada. Oke, baik. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting telah menetapkan 40 kampung lokasi prioritas penanganan dan pencegahan stunting Kabupaten Merauke tahun 2021 sebagai dasar prioritas perencanaan pembangunan pada tahun 2022, di mana dalam evaluasi kinerja konvergensi penanganan dan pencegahan stunting tahun 2021 pada wilayah Puskesmas Samkai yang dilaksanakan Pokja Percepatan Penurunan Stunting Bapeda Litbang Kabupaten Merauke. Dalam hal ini, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Romanus Kandekaho SIP MSI
pada hari Senin 7 Juni bersama dengan pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sangkai melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait data anak kategori stunting. Didapati bahwa 22 anak stunting pada wilayah pelayanan Puskesmas Sangkai mengacu pada data yang tertera di aplikasi EPPBGM memang benar adanya. Bahkan bisa melebihi data yang ada mencermati penjelasan Kepala Puskesmas Sangkai Paskalina I Tikalaka SKM bahwasanya tingkat kesadaran memeriksakan diri rutin ke posyandu baru mencapai 52%. Sehingga keberadaan anak stunting belum terpantau dan terdata sepenuhnya. Selamat siang, pada saat ini kami berada di lokasi Kaliweda 1, masih termasuk bagian dari wilayah kerja kami Puskesmas Sangkai. Untuk di wilayah Kaliweda Sampus ini, partisipasi mereka untuk datang ke posyandu. Mereka membuat tempat posyandu di posyandu Nila, bertempat di Kelurahan Seringgujaya. Partisipasi mereka cukup lumayan bagus untuk datang ke tempat posyandu. Cuma masih ada sebagian yang masih belum mengikuti kegiatan posyandu tersebut. Mungkin harapan kami dari pihak Puskesmas, mungkin dari ibu-ibu kader atau dari pihak lurah dan Pak RT setempat bisa menganjurkan mereka untuk lebih aktif lagi dalam pelaksanaan posyandu. Dan untuk di wilayah Puskesmas Sangkai sendiri kami mempunyai bayi balita stunting ada 22, dan untuk di wilayah Kaliweda sini, Kaliweda 1, berjumlah 13 orang yang stunting. Untuk angka stunting sendiri di wilayah kerja kami 22, tetapi pada saat bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020, karena kasus COVID yang meningkat, kami tidak melaksanakan kegiatan posyandu. Kami mulai start lagi di bulan Juli 2021. Seandainya kami rutin melaksanakan posyandu pada 3 bulan di bulan tahun 2020, mungkin angka stunting lagi yang kami dapat mungkin akan lebih banyak. Kami dari Puskesmas Sangkai sangat memerlukan kerjasama dari pihak, mungkin dari pihak distrik Merauke dan juga dari pihak kelurahan, karena kami mempunyai wilayah kerja ada 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sangkai dan Kelurahan Seringgujaya. Dan mungkin para RT dan para ibu kader mungkin bisa membantu kami pihak Puskesmas untuk lebih partisipasi masyarakat, dan juga terlebih khusus untuk mungkin pihak yang bagian distrik Merauke atau kelurahan mungkin lebih bisa memperhatikan para kader supaya mereka lebih semangat bekerja dalam membantu kita, karena terus terang kader ini sangat-sangat membantu kami dari pihak Puskesmas untuk mengumpul masyarakat. Jadi kami dari pihak Puskesmas mengharapkan kerjasamanya dari pihak distrik mungkin untuk lebih mensupport kader-kadernya, mungkin bisa dengan ada penambahan uang capek atau uang transfer untuk kader-kader, biar kader-kader lebih semangat lagi dalam membantu kami pihak Puskesmas untuk terlebih khusus untuk kegiatan posyandu. Lalu sampai di sini kalau biasa musim hujan bisa datang pakai spot. Pas kalau musim dingin pas yang belum datang. Kalau di sini kan sudah berapa kali dirujuk toh ke rumah sakit atau lot. Tante, ini yang ini. Tante Tina toh? Tante Tina.
Tapi biasanya kurang atau buruk? Iya, kalau BBTB masuk kurang. Suster lah ya. Nah, anaknya berapa? Pertama toh. Dia tidak ada adik yang bersatu. Perlu diketahui bahwa dengan keberadaan 12 titik wilayah kumuh di seputaran kota Merauke, turut andil dalam angka kasus stunting, mengingat pola hidup, makan, sanitasi, dan beberapa faktor lainnya berkaitan erat menyebabkan terjadinya stunting. Sementara untuk penanganannya dibutuhkan kerjasama lintas sektor serta peran aktif bukan hanya Dinas Kesehatan, namun juga jajaran SKPD terkait lainnya, PKK, distrik, kelurahan, termasuk mensupport tenaga kader kesehatan yang sesungguhnya mempunyai fungsi terdepan. Biasanya tidak sempat diantar. Iya, bisa. Encer-encer aja. Kalau berusaha dia kurang suka. Di sana belum bagi susu bayi. Itu karena kita senang dulu di sini tidak ada. Iya. Tapi yang dari sana pasar beli ikan. Bisa bayar, menurut dia sembunyi.